Gelombang diskusi publik soal memoir Broken String karya Aureli Morimans belum menunjukkan tanda mereda. Kisah masa lalu yang diangkat dalam buku tersebut memantik empati luas, sekaligus memunculkan asumsi yang berkembang cepat di media sosial. Nama Robby Tremonti pun ikut terseret melalui dugaan keterkaitan dengan sosok samaran dalam buku itu, meski belum ada penetapan hukum. Situasi ini membuat ruang diskusi kian panas, dengan opini yang saling berseberangan dan kerap berujung pada penghakiman publik. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, Tengku Zanzabella menyampaikan pandangan yang menekankan kehati-hatian. Ia menilai empati terhadap korban tetap penting, namun tidak boleh menghilangkan asas praduga tidak bersalah. Menurutnya, vonis netizen yang budiman berpotensi melahirkan ketidakadilan baru karena reputasi seseorang bisa runtuh sebelum kebenaran diuji secara hukum. Ia juga menyoroti bahwa Aureli memiliki lebih dari satu relasi di masa lalu sehingga publik tidak bisa menunjuk satu nama secara sepihak. Zanzabella menegaskan posisinya berada di tengah, menolak segala bentuk yang dilakukan Bobby namun juga menolak kesimpulan instan. Baginya, kebenaran seharusnya dibuktikan melalui jalur hukum, bukan melalui opini yang lebih dulu mendahului putusan. Gue baru tahu kalau ternyata Aureli ini adalah mantannya Robby. Yang gue tahu itu dia mantannya Elo. Waktu itu viral banget pas dia bilang dia akan nunggu Elo waktu Elo itu ketekong narko ya. Jadi ada ketidakadilan yang dilakukan oleh para netizen kita, yaitu memvonis dengan langsung menunjuk orangnya seperti Robby gitu, dengan tidak mengurangi empati kita terhadap korban ya. Kita itu nggak boleh juga memvonis langsung kalau dia adalah pelakunya gitu. Kalau misalnya si Robby itu klarifikasi karena dia menyangka itu dia, karena mungkin orang menunjuk dia dan memvonis dia adalah orang tersebut yang melakukan abuse atau apapun itu, maka reputasi dia jatuh ya. Kalau gua tipikal orang yang seharusnya ini dibuktikan dulu dengan putusan dari jalur hukum, baru kita bisa memvonis dia sebagai pelaku. Kalau enggak ya sudah. Dan kalaupun dia berklarifikasi karena dia merasa, nggak apa-apa juga. Karena apa? Karena dia adalah salah satu mantan dari si Aureli, tidak hanya Elo dengan si Giorgino Abraham. Gue sih menilainya berdasarkan analisa dan intuisi aja. Jadi kalian nggak boleh memvonis dia langsung adalah pelaku dan dinyatakan bersalah. Kalian tetap ya bukan orang-orang yang paham hukum atau mempunyai bukti-bukti yang konkret, gitu maksud gue. Nanti gue sambung lagi nih ceritanya ya, tergantung dari apa komentar kalian. Please jangan ngebahas soal gue, tapi ngebahas apa isi diskusi, oke? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah semua berita semua minggir dulu, karena sekarang kita lagi se-Indonesia sibuk mikirin ngebantuin Aureli Morimans, ya kan? Udah baca Broken String kalian? Otak lo kemana? Laki-laki? Ya kali mentimun lo suruh masukin. Hah? Dia perempuan, dia bukan war-werwar. Pare masuk. Sakit lu ya, bener-bener sakit. Udah gitu lo ngapain sekarang? Lo so-soan mau itu siapa artis suami istri itu? Hah? Lo ancam-ancam mau ngapain? Oh beneran deh, lo ngalah-ngalahin dimanapun yang pernah ada, ngerti nggak lo? Bukan NPD lagi hidup lo. Iblis, Ekran, sialan. Bisa gak sih minimal baca dulu, baca. Oke, dari kemarin banyak banget komen yang kayak masih ada aja yang menghujat atau kayak denial gitu. Kayak, kenapa Aureli kok di foto nikahnya senyum? Masa gerejanya mau menikahkan kalau dia nggak mau? Kok ini kok janggal? Ya makanya baca bukunya itu. Buku itu ada untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Kronologisnya lengkap dari awal sampai akhir, nggak ada yang Aureli tutupin. Kayak waktu dia remaja di Belgia kayak apa, di Indonesia kayak apa, semua dibahas secara rinci. Kayak alasan kenapa di gereja itu pas nikahan dia bisa senyum, kenapa kok dia akhirnya bisa pacaran sama. Itu semua dibahas secara rinci di PDF itu ya. Kalian bisa baca secara gratis. Please baca dulu dodol. Yang komen-komen denial ini itu baca. Belum baca tapi komen, padahal di buku jelas-jelas udah dikasih tahu alasannya kenapa. Kita itu nggak pernah tahu ya, di balik kesempurnaan hidup seseorang dari sosial media maupun dari luar, ternyata mereka punya pengalaman hidup yang bikin trauma banget. Kamu pasti udah tahu aktris Indonesia ini yang bernama Aureli Morimans, dan dia baru saja merilis sebuah buku yang berjudul Broken Strings, di mana di sana dia menceritakan kalau ternyata dia itu pernah pada saat dia berusia sampai akhirnya di usia dia dipaksa
menikah. Memang sih untungnya sekarang dia sudah dapat happy ending, dia sudah menikah dengan cowok yang baik dan dia sudah tinggal di luar negeri. Namun, tampaknya laki-laki yang diduga si Aureli itu dia pingin tampil di podcast Bang Dansu, dia pingin klarifikasi supaya nama baiknya itu bisa kembali lagi gitu. Menurut opini aku gitu ya, orang yang itu biasanya mereka nggak sadar kalau apa yang mereka lakukan itu salah. Makanya mereka mencoba untuk mencari klarifikasi ya, untuk mencari kebenaran gitu loh. Padahal udah jelas-jelas salah, tapi mereka nggak rasa itu salah gitu. Dan lagi memang apa cuman aku aja, tapi aku ingat banget ya pas aku masih usia banyak banget loh teman-teman aku yang pacaran sama laki-laki yang udah matang. Kita anggapnya tuh udah matang kayak 25, 26 pada saat kita berusia gitu ya. Dan itu nggak dianggap salah gitu. Apakah kamu sendiri pernah melihat teman kamu ataupun kamu ya yang berhubungan dengan orang yang jauh lebih dewasa pada saat kamu masih remaja, dan apa yang terjadi? Dan untuk Aureli, aku salut banget sama dia ya, udah berani nge-share pengalamannya yang pastinya sulit banget untuk di-share ya. Dan semoga dengan bukunya itu makin banyak lagi orang yang berani speak up gitu. Banyak yang mau aku bahas dari buku Broken Strings yang ditulis sama Aurelie Moeremans. Di video ini aku mau menjabarkan 2 poin aja. Yang pertama itu tentang Bobby dalam cerita Broken Strings, dan dari POV Aurelie, dan gimana sih kalau kalian pernah atau bahkan sekarang sedang mengalami toxic relationship kayak di buku Broken Strings. Because I've been there. Sebenarnya banyak banget poin tentang tokoh Bobby ini, tapi yang mau aku sampaikan adalah laki-laki yang manipulatif, laki-laki yang penuh kontrol seperti Bobby ini, mereka itu sebenarnya berpola. Polanya gimana? Singkatnya adalah ketika pasangan itu tidak melakukan sesuatu yang diminta sama Bobby ini, atau seseorang seperti Bobby ini, pasti yang dilakukan adalah ancaman, gaslight, bikin seakan-akan jadi nggak punya support siapa-siapa. Semakin banyak menjelaskan, semakin banyak yang diutarakan, semakin banyak juga kalimat yang seorang Bobby ini pelintir. Orang yang manipulatif seperti Bobby ini hanya butuh reaksi. Untuk apa? Untuk mendapatkan kontrol. Reaksi yang seperti apa? Reaksi ketakutan, reaksi menangis, reaksi korbannya itu merasa bersalah, merasa kasihan. Itu ngebuat pelakunya jadi punya kontrol penuh. Karena tabiat dari laki-laki yang manipulatif ini membuat pasangannya atau membuat korbannya itu merasa tidak punya support siapapun kecuali pelakunya, yang akhirnya ngebuat korban ini jadi bingung apakah ada orang yang support seperti pelaku ini, atau apakah ada orang yang bahkan mencintai korban seperti pelaku mencintai korbannya. Yes, itu bikin seorang korban jadi kebingungan mau lari ke siapa karena mereka dibuat nggak punya siapa-siapa, jadi kayak dipenjarain di dunianya sendiri. Ya mau nggak mau, walaupun tahu pasangannya atau seorang pelaku ini toxic, itu jahat, tapi balik lagi dan balik lagi. Yang tadi aku sampaikan, orang-orang seperti tokoh Bobby itu berpola. Ketika selesai menyakiti, pasti ada yang namanya hoovering. Hoovering itu menarik kembali korbannya, ya entah dengan cara dikasih love bombing, entah dikasih janji-janji manis, entah dikasih perilaku yang ternyata menunjukkan bahwa pelaku ini seakan-akan berubah. Padahal ketika udah mendapatkan korbannya lagi, korbannya udah berhasil luluh lagi, ya udah polanya akan terus-menerus berulang. So, jangan pernah ngejudge orang yang ada di posisi seperti Aurelie ini. Kenapa kalau dari awal udah ngerasa red flag, udah ngerasa toxic, kenapa nggak diudahin dari awal? Kamu nggak akan pernah bisa dapetin jawaban yang masuk akal until kamu ngerasain sendiri ada di dalam posisinya korban. Terus kalau misalnya ternyata kita menjadi korbannya, amit-amit ya, tapi kalau kalian ada di posisi seperti itu, apa yang harus dilakukan adalah kalian nggak bisa cut off gitu aja seperti hubungan normal pada umumnya, hubungan sehat pada umumnya. Yang bisa kamu lakukan adalah live with strategy. Jadi ketika kamu mau meninggal
meninggalkan, ketika kamu mau cut off, kamu harus penuh strategi dulu. Kamu harus kuatin fundamental sama diri sendiri. Kamu harus kuatin kamu punya support di luar sana yang bikin kamu pada akhirnya nggak balik lagi ke dalam neraka itu. Karena yang pernah aku rasakan, yang banyak sekali orang rasakan yang sudah pernah terjebak dalam hubungan yang toksik, hubungan yang dimanipulasi di dalamnya, itu mereka sebenarnya mudah aja untuk meninggalkan pasangannya, meninggalkan pelakunya, tapi seringkali mereka ini balik lagi, dan balik lagi. So guys, buat kalian semua, please stay sane, jaga-jaga kewarasan kalian, perbanyak kalian self-love, perbanyak grounding, mindful, buat memperkuat boundaries dan kesadaran atas diri sendiri.